Kemarin kita teriak-teriak, mana pengusaha Indonesia, mana orang Indonesia, semua diambil sama orang lain. Wah, 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 wah. Ramenya di urusan yang begitu melulu. Nggak nyadar tuh kemarin kita ngerilis itu proyek 4,5 triliun loh Pak. Dan hari ini yang punya proyek 4,5 triliun itu ngajar ngaji loh Bu. Bangun kebanggaannya bahwa umat Islam ini jaya. Kata siapa umat Islam ini nggak jaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik Lebih. Teman-teman, ini sebenarnya video atau misalkan berita ini sebenarnya udah ada yang berkomentar, udah lama sebenarnya. Cuma saya belum mau bahas itu karena memang saya membuka tema yang sudah saya siapkan dengan tersistem agar ingatan teman-teman komentator itu mudah gitu. Tapi kadang-kadang saya mengisi ya materi yang kadang-kadang sedikit hiburan ceramahnya Pak Yusuf Mansur gitu. Nah, tapi kali ini perlu saya bahas karena beberapa materi video yang kemarin itu sudah cukup mengerucut gitu. Jadi saya mencoba membuka materi lagi di video ini khususnya tentang ya obrolan Yusuf Mansur ini sendiri dan proyek LRT City. Oke, teman-teman, sebelum saya ngebahas itu nanti saya compare dengan media tentunya ya. Di sana ada kesamaan atau ada perbedaan. Nah, teman-teman, kita lihat dulu ya videonya. Ini omongan Pak Jaman ya, Pak Yusuf Mansur. Jadi nanti saya compare dengan materi yang ada di media. Sebenarnya dia itu bagaimana? Oke, yuk kita lihat dulu videonya. Check it out. Konten nomor 17. Demi Allah, nggak ada urusan. Saya di perjalanan cerita sama anak-anak. Mau kondisi gedebak-gedebuk kayak apapun, mau kondisi dilihat oleh kanan kiri depan belakang sepertinya makin jauh dari impian, tapi seorang pemimpi itu yang dilihat memang hanya impiannya. Nggak ada urusan sama apa yang terjadi, sama kejadian, nggak ada urusan. Bila saya hari ini bercerita dalam skop tanda petik triliun, sampai sini nih saya pengen rasanya gitu ngomong ya sama anak-anak muda, sama teman-teman, tapi kalau saya yang ngomong kesannya gimana gitu. Pengen ngomong sama teman-teman kaum muslimin muslimat gitu di Indonesia khususnya gitu ya. Tapi kalau saya ngomong tuh kesannya gimana gitu. Bahwa Anda ini beruntung diajarin sama pengusaha asli triliunan. Disadari nggak sih gitu? Disadari nggak sih ada guru ngaji, guru Quran yang masih ngajar Anda semua, yang bayar pajaknya aja di atas 100 miliar. Di mana Anda bisa belajar dengan pengusaha beneran? Di mana ketemu juga enggak? Ngeliat mukanya aja enggak? Ayo sebut siapa? Ini loh. Masa tadi saya bilang saya minta izin ya gitu supaya apa ya? Supaya Anda tuh besar gitu loh. Tapi kalau saya ngomong hari ini, lalu Anda memang melihat saya hari ini, ya nggak ada yang bisa dipetik juga. Tapi kalau Anda ngikutin perjalanan saya, bahwa saya sama dengan Anda semua ketika saya memulai, bisa jadi bahkan saya lebih minus dibanding Anda semua, maka Anda akan besar perasaannya gitu loh. Bahwa apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur dengan izin Allah, bila kemudian Anda melakukan, Anda bisa. Saya tadi ngomong bukan riak, bukan sum'ah, bukan kemudian sombong, tapi please, ayo bersyukur. Proyek terbaru apartemen LRT City
Saya tidak punya pengetahuan. Kan saya sering bilang, pengetahuan penting tidak? Oh ya penting. Tapi kalau Anda mikirnya harus punya pengetahuan dulu, lah ya kapan Anda majunya? Lah ke sekolah aja lama, Pak. Emang nggak lama Pak sekolah? Emang nggak berasa lu sekolah lama banget? Terus jadi apa lu? Jangan jadikan pengetahuan juga Tuhan gitu. Artinya ada pengetahuan, insya Allah itu akan mengangkat. Tapi tidak ada pengetahuan, nggak ada masalah. Sebelum kemudian di launching 16 November dengan izin Allah 2019 yang lalu, 5 tower loh. Hah? Sampai sini aja saya ngeliatin Indonesia. Aduh, konsentrasi Indonesia emang. Saya bilang, kita mesti berjuang lebih lagi gitu loh. Kemarin kita teriak-teriak, mana pengusaha Indonesia, mana orang Indonesia, semua diambil sama orang lain. Ramenya di urusan yang begitu loh. Nggak nyadar tuh kemarin kita ngerilis itu proyek 4,5 triliun loh Pak. Dan hari ini yang punya proyek 4,5 triliun itu ngajar ngaji loh Bu. Bangun kebanggaannya bahwa umat Islam ini jaya. Kata siapa umat Islam ini nggak jaya? Kata siapa umat Islam ini payah? Dan itu kan baru satu. Dalam insya Allah 5 tahun ke depan ada 600 triliun. Saya nggak bercanda loh. Jangan pengusaha kulit kayak saya begini. Pengusaha mana juga sih yang punya proyek sampai 600 triliun? Ayo, mana coba? Oke, jadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya. Pertama, ya sedikit bercandaan ini ya. Poin pertama, kita konsentrasinya terlalu terhadap yang ibaratnya gini. Wah, kita orang Islam itu nggak jaya atau nggak apa. Padahal dia itu menyindir teman-teman yang suka ngomong kayak gitu. Padahal sebenarnya dulu kan waktu jualan PayTrend itu kan, wah ini asing. Kita nggak bisa dong asing kayak gitu. Ibaratnya kurang lebih seperti itu. Kenapa kita dijajah asing-asing sementara kita mampu gini-gini? Ya, yang suka jualan omongan asing atau misalkan dikuasai sama orang asing kan dia sendiri sebenarnya. Setahu saya seperti itu, ada videonya ya. Waktu jualan PayTrend atau waktu jualan program apartemen yang lain. Oke, terlepas daripada itu, poin pentingnya adalah nilai 4 triliun tadi ya, 4 triliun sekian. Oke, jadi sebenarnya ini lebih pada sebuah itikad seorang manusia ya. Apakah manusia ini bisa dipegang atau enggak? Pertama, ucapannya juga kadang-kadang kan nggak sama, nggak sinkron antara satu dengan yang lain. Itu sudah jadi pegangan sebenarnya. Kita bisa memahami orang ini omongannya bisa kalau ibaratnya omongan itu harusnya sama gitu antara sekarang dan kemarin, atau sekarang sama yang akan depan, harusnya sama. Tapi kan kita lihat sendiri. Oke, di sini ada dari CNBC Indonesia, bangun apartemen bareng Yusuf Mansur, Adi cari utang 1T. Catat ya, 1T. Anak usaha PT Adikarya, TBK, PT Adi Komputer Properti ACP, akan mencari sumber pendanaan perbankan untuk membangun kawasan hunian vertikal di wilayah Sentul, Bogor dengan nilai investasi 1,5 triliun. Catat ya, 1,5 triliun. Tadi kan bisa lihat ya berapa. Proyek ini hasil kerjasama perusahaan dengan Ustadz Kondang Yusuf Mansur. Ini tulisannya di sini ya. Direktur Keuangan ACP Muhammad Yusuf mengatakan, untuk membangun kawasan tersebut, sekitar 30% dana investasi tersebut akan berasal dari pendanaan internal, sedangkan sisa 70% akan bersumber dari sumber pendanaan perbankan. Dengan demikian, utang perbankan bisa sekitar 1,05 triliun. Catat ya, 70%-nya 1,05 triliun. Untuk lahan 50% 50/50 milik perusahaan dan Yusuf Mansur. Jadi perusahaan 50%, Yusuf Mansur 50%. Catat nilai investasinya berapa, nanti kita hitung. Tapi hitungan kasar ya,
bukan detail. Tapi dana pengembangan seluruhnya dari ACP, total biaya 1,5 triliun, 30% dari internal, sisanya dari bank dan pra penjualan. Jadi banknya itu ya nginjem gitu ke bank ya, ibarat kata seperti itu, dan pra penjualan. Jadi pada saat sudah punya soft launching, ibaratnya kalau misalkan udah punya master plan-nya, udah bisa dijual unitnya, jadi pre-order gitu, udah bisa menjadikan modal untuk mungkin kayak DP gitulah ibaratnya. Kata Yusuf kepada CNBC Indonesia Rabu 29 bulan 5 ini, ya mungkin 2019 ya. Dalam proyek ini katanya kerjasama operasional itu dilakukan untuk membangun apartemen yang akan dibuat menjadi kawasan mix use atau bangunan tinggi multifungsi dengan 5 menara. Nah, di sini kan tulisannya 2019. Jadi kemungkinan 2019 ya. Nanti Adi dan pihak Yusuf Mansur akan menerapkan sistem bagi hasil dengan rasio 80/20 di luar biaya pengembalian lahan. Jadi 50% itu berbeda. Yang jelas keuntungan 80/20-nya itu dari hasil ya. Menurut dia, pengembangan 5 tower termasuk kawasan penunjang lainnya akan diselesai secara bertahap dan seluruhnya akan rampung pada 2029. Tiap tower ditargetkan dapat selesai setiap 2 tahun. Jadi kalau misalkan 2019 pada saat itu, harusnya 2002 udah jadi. Ya saya nggak tahu keuntungan Yusuf Mansur berapa ya. Pra penjualan apartemen akan dimulai pada kuartal di sini kuartal 4 ya 2019 dengan harga penawaran senilai 16 juta per meter. Jadi lumayan sih sebenarnya harganya. Sementara itu, groundbreaking untuk tower apartemen pertama targetkan akan dilakukan pada awal 2020. Informasi kerjasama ini juga diungkapkan Yusuf Mansur dalam akun Instagram resminya. Yusuf Mansur New, pendiri Python tersebut, mengatakan pihaknya dan ACP baru saja melakukan pertemuan untuk membahas desain rencana master plan pembangunan perumahan tersebut. Tadi barusan di kantor ACP, anak perusahaan Adikarya, ada media gathering bicara-bicara soal pemaparan sampai dengan strip hari ini desain master plan untuk melangkah ke perizinan, tulis pendakwa yang biasa disebut Ustadz YM. Ketika dikonfirmasi kembali, YM menegaskan rencana tersebut, ya Rob, mohon doanya. Bila kita sendirian laksana setetes air, tapi bila kita bersama-sama maka kita akan menjelma menjadi samudra, katanya. ACP merupakan perusahaan yang mengembangkan hunian apartemen dengan modal Transit Oriented Development (TOD). Hunian ini dibangun di wilayah yang berdekatan dengan stasiun LRT City. Saat ini perusahaan tengah melakukan pengembangan kawasan hunian di wilayah Bogor, Bekasi, dan Ciracas. Oke teman-teman, jadi pertama omongannya ya tentang 4 triliun itu. Nanti teman-teman lihat lagi videonya. 4 triliun itu di sini nilainya 1,5 triliun dengan kisaran 70% itu uangnya dari perbankan dan penjualan ya pra pembangunan ya. Penjualan pra pembangunan itu ya pendanaan DP biasanya dilakukan. Jadi wajar sih sebenarnya dalam bisnis properti. Nah, 30%-nya berapa sih? Jadi 30% kalau misalkan dibagi 50/50, nilai tanahnya itu sekitar 250 miliaran lah. Ya kalau dibagi 2 kan jadi jelas. Jadi omongannya berbeda ya. Nah, intinya bukan itu teman-teman. Ini di 2019. Saya catat lagi teman-teman. Sebagai catatan 2019 di mana dia itu berinvestasi di sana di sini ya punya saham di sana di sini. 2019 itu dimulai juga ya, di tahun itu juga dimulainya karyawan-karyawan Python ini nggak dibayar ya. Jadi mungkin teman-teman paham ya secara logis kalau misalkan kita berbicara tentang niatan seseorang dalam ya untuk mengembalikan sesuatu, itu sebenarnya sederhana. Kalau dia emang niat, uangnya kan ada. Contoh gimana?
Contoh ya bayangin aja, dia punya uang ratusan miliar kayak gitu, kalau cuma membayar karyawannya ya sekitar 500 jutaan itu kan nggak sulit. Tapi kalau nggak niat bagaimana? Ya kalau nggak niat ya tentu saja ya nggak mau bayar, mempersulit kan. Faktanya adalah mempersulit. Oke, saya katakan mempersulit kenapa? Karena ya faktanya diundur-undur bertahun-tahun, dan pada saat ada pertemuan di ya ibaratnya Bipartit itu juga nggak jelas kapan akan dimulainya. Pada akhirnya seperti itu, dan pada saat pembayaran saat ini yang saya nggak tahu harus bagaimana, nanti apakah dibayar atau enggak saya nggak tahu. Intinya itu seperti itu ya teman-teman. Ini cuma sebagai wawasan sedikit ya, bagaimana Yus Mansur itu punya lahan yang bisnis yang cukup besar, jadi punya investasi yang cukup besar, di mana dia itu ya kalau dihitung itu misalkan dari F&B-nya kan cukup besar, terus dari bisnis lainnya juga cukup besar. Di LRT City ini cukup besar nilainya, tapi kalau nggak ada niatan, ya namanya manusia ya, kita tidak bisa memandang sesuatu dengan sempurna, melihat bahwa oh itu Ustadz pasti sempurna, ya nggak bisa. Tapi kalau dengan nilai yang seperti itu, sebesar itu, dia nggak bisa membayar nilai yang sangat kecil, yang menurut saya itu emang nggak ada niat untuk bayar. Ini pendapat saya pribadi. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.